Satu-satunya orang yang paling ditakuti oleh Cina cuma satu ini, Habib Rizik Syihab. Makanya kenapa upaya pembunuhan terhadap Habib Rizik Syihab sebelum beliau terbang ke Mekah itu sudah 11 kali upaya pembunuhan terhadap beliau. Terakhir pakai sniper. Ketika ba'da salat subuh berjamaah di masjid, beliau pulang ke markas syariah di Megamendung. Itu ketika di kamar pribadi beliau, waktu itu sedang baca kitab, ditembak dari jauh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Kita melanjutkan bahasan kita pada season yang ketiga tentang konspirasi taghut internasional. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada season pertama dan season yang kedua, dari sisi historis, pada pagi hari ini kita mencoba untuk melihat bagaimana konspirasi taghut internasional sebagai sebuah realitas pergerakan di Indonesia terutama. Dan ini benar-benar sudah menjadi mindset cara pandang kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia. Ini tidak lepas daripada konspirasi taghut internasional. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan kepada kita semuanya, hamba-hamba Allah, as-sira' bainal haq wal batil. Pertarungan antara al-haq dan al-batil itu senantiasa ada ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bahkan dulu sudah pernah saya sampaikan bagaimana Zionisme internasional benar-benar mencengkeram Indonesia, bahkan targetnya itu 2025 mereka akan mencengkeram lebih dalam lagi. Itu bukan rahasia lagi. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Maidah ayat 82 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
la tajidanna asyadan nas adawatan lil ladzina amalul yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-Yahud, Yahudi, dan orang-orang musyrik. Bahkan sampai dalam tataran kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW 1442 tahun yang lalu sudah memberikan warning kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, la tattabi'ana sunnana man kana qablakum sibran bi sibrin wa tira'an bi tira'in hatta la dakhalu juhra dabbin tabi'tumum qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala faman. Sungguh, kata Rasulullah, kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian, setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal, hatta la dakhalu juhra dabbin. Sampai Rasulullah memberikan bahasa kinayah, memberikan dengan bahasa kinayah, kiasan, hatta la dakhalu juhra dabbin. Dabbin itu kalau di Timur Tengah dia seperti binatang biawak, dia punya lubang di pasir itu. Hatta la dakhalu juhra dabbin, sampai kalian masuk ke dalam lubang biawak itu, kalian ngikut. Ketika sahabat bertanya, "Qulna ya Rasulullah, al-yahud wan nasara?" Apakah yang kau maksudkan itu sikap, perilaku, budaya orang-orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka, kata Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan penegasan. Qala Rasulullah SAW, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa niru-niru satu kaum, maka dia termasuk kaum itu sendiri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengambil satu khulasah, tasabbuh, niru-niru adat istiadat kebudayaan orang-orang kafir itu dilarang secara global dalam agama kita. Itulah kesimpulan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, terlebih dalam wilayah siasah atau politik, karena ini masalah yang sekarang ini sangat krusial di tengah-tengah umat Islam Indonesia. Ada propaganda politik yang sengaja disebar oleh musuh-musuh Islam di Indonesia ini pasca Indonesia merdeka. Islam itu suci dan ulama itu mulia, sedang politik itu kotor. Ini propaganda yang sudah menghipnotis umat Islam seluruh Indonesia. Dan ini terus digerakkan oleh media informasi mereka, baik lewat elektronik maupun cetak. Jadi Islam itu suci dan ulama itu mulia, sedang politik itu kotor. Ini sampai tingkat bawah. Ini sudah jadi mindset, cara pandang umat Islam dalam wilayah siasat politik. Karena itu jangan bawa Islam dan ulama ke dalam politik. Jadi tujuannya kalimat ini, propaganda ini untuk menjauhkan umat Islam dan ulama-ulama Islam dari politik. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, para politisi yang jauh dari ad-dinul haq, para politisi yang anti terhadap Islam, bebas dan leluasa untuk mengatur negara ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu kewajiban kita merubah narasi itu. Jadi
narasi itu harus kita rubah. Apa? Islam itu suci dan ulama itu mulia, sedang politik itu penting untuk mengurus negara dan bangsa ini. Narasi itu harus kita sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini narasi yang benar, ya. Ini narasi yang benar. Islam itu suci, ulama itu mulia, sedang politik itu penting, urgent untuk mengurus negara dan bangsa. Kenapa? Cita-cita pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia ini ingin menjadikan negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh karena itu politik itu penting. Dan Rasulullah SAW bersama Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum ini telah mempraktekkan siasat syar'iyyah, politik Islam yang benar dan bersih untuk menjadi uswatun hasanah. Bahkan sampai dua ulama Ahlus Sunnah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau tulis kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah, bahkan disarah oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau adalah Imam Masjidil Haram dan beliau adalah kibarul ulama Saudiyah. Dan sarahnya itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan itu bisa kita lihat di toko-toko buku Islam, di Bayakub, di Al-Abbas, di banyak toko-toko buku Islam. Judulnya Politik Islam. Itu ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi beliau mensyarah kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Begitu juga Al-Imam Mawardi rahimahullah, beliau tulis kitab Al-Ahkamus Sultaniyah. Bahkan itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bagaimana aturan-aturan syariat dalam mengatur sebuah negara. Bahkan ulama-ulama mutaakhirin, Masya Allah, kita bisa melihat banyak beberapa kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama kekinian, seperti guru besar Universitas Madinah Al-Munawwarah, ada juga guru besar di Universitas Ummul Qura. Itu juga mencoba untuk merinci kembali apa yang ditulis oleh dua ulama Ahlus Sunnah yang dulu itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Mawardi rahimahullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata kalau kita buka sejarah sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada sesi kedua, ini sebagai pengingat saja, bagaimana pertarungan politik itu sudah digerakkan sejak tahun 1901 miladiyah, 1901 Masehi. Bagaimana Zionisme Yahudi sudah bertarung dengan kekuatan politik Islam. Bahkan lebih dulu tahun 1901 yang dimotori oleh Karl Marx, yang pertama kali sebagai awal, ya, yaitu Karl Marx dan Madame Blavatsky. Jadi Karl Marx menyebarkan ideologi Marxisme, ateisme, anti Tuhan, komunisme lewat Sneevliet, yaitu tokoh Belanda yang ahli dalam ideologi, artinya yang menguasai betul ideologi Marxisme. Itu masuk ke Indonesia sejak tahun 1901 Masehi dengan mendirikan sebuah gerakan ISDV, yaitu sebuah gerakan Perhimpunan Demokrasi
sosial Hindia Belanda, yang kemudian tahun 48 dikembangkan oleh Musso sehingga memproklamasikan Republik Uni Soviet Madiun, sampai terjadilah pemberontakan PKI di Madiun tahun 48 itu. Kemudian diteruskan oleh DN Aidit, sehingga puncaknya terjadilah peristiwa G30 SPKI. Sementara Yahudi lewat Madame Blavatsky yang sebelah ini, yang sebelah kiri ini, lewat Madame Blavatsky, dia agak soft, agak lunak, yaitu mengembangkan ajaran teosofi lewat tokoh Belanda yaitu Liberten, disusupkan masuk ke organisasi Budi Utomo yang berdiri tahun 1908 Masehi. Gerakan yang digerakkan adalah gerakan nativisasi. Artinya apa? Adat budaya diangkat, agama dipinggirkan. Sampai puncaknya yaitu berdirilah kekuatan ideologi nasionalisme sekuler, sampai berdirilah partai PNI yang dimotori oleh Soekarno, Insinyur Soekarno. Jadilah PNI, Partai Nasionalis, Partai Nasional Indonesia. Sementara Islam berdiri, pergerakan politik Islam berdiri tahun 1905, yaitu Serikat Islam yang dimotori oleh Bapak Samanhudi, Pak Haji Samanhudi, kemudian diteruskan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto dengan jargon semurni-murninya tauhid, setinggi-tingginya ilmu, dan sepandai-pandainya siasah. Itu jargon yang dimunculkan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto, yaitu di Serikat Islam. Jadi semurni-murninya tauhid. Kenapa? Karena syarat mutlak kemenangan itu adalah tauhid. Jadi Haji Umar Said Cokro Aminoto sudah menggerakkan jargon semurni-murninya tauhid, setinggi-tingginya ilmu, dan sepandai-pandainya siasah politik. Kemudian akhirnya yang dikembangkan waktu itu pijakannya adalah Al-Quran wa Sunnah. Ini yang dimotori oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Sampai tanggal 11 Januari 1918 pergerakan Serikat Islam ini benar-benar luar biasa. Anggotanya jutaan seluruh Indonesia. Bahkan ketika Haji Umar Said Cokro Aminoto mengadakan pertemuan besar di Surabaya, itu yang hadir kurang lebih 80.000 kaum muslimin. Akhirnya pergerakan Budi Utomo benar-benar hasad, iri, dengki terhadap Serikat Islam. Akhirnya lewat buletinnya Hasworo itu, ya, akhirnya ditulis di situ Nabi Muhammad itu pemabuk dan pezina. Itu tanggal 11 Januari 1918. Jadi lewat buletin pergerakan Budi Utomo itu tanggal 11 Januari 1918 Masehi, mereka sudah melakukan pelecehan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tulis dan buletin Budi Utomo, yaitu Esworo itu, bahwa dia tulis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pezina dan pemabuk. Sehingga akhirnya Haji Umar Said Cokro Aminoto saat itu langsung mendirikan Laskar Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perlawanan terhadap organisasi Budi Utomo. Ternyata Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, setelah 100 tahun
yaitu tepat tahun 2018, kembali lagi di Indonesia ini ada pelecehan terhadap bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh oknum Banser di Tasik Malaya, sehingga akhirnya umat Islam seluruh Indonesia marah. Tapi karena itu tadi, karena ini sebuah proyek, sehingga akhirnya cuma dihukum 10 hari penjara dan denda Rp2.000. Membakar benderanya Rasulullah SAW yang dilakukan oleh oknum Banser itu cuma dihukum 10 hari penjara dan denda Rp2.000. Kan sama saja dengan bayar parkir. Sementara ketika benderanya sendiri dibakar oleh perguruan silat di Ngawi, itu langsung dituntut 5 tahun penjara. Berarti benderanya organisasi lebih tinggi, benderanya organisasi lebih tinggi daripada benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai akhirnya diteruskan oleh Masyumi. Didirikanlah Masyumi yang dimotori oleh Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah, pendiri Nahdlatul Ulama. Yang waktu itu pendiri Nahdlatul Ulama Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah menjadi ketua Dewan Syuro Majelis, yaitu Masyumi. Sementara ketua organisasinya adalah Bapak Ki Bagus Hadi Kusumo, pimpinan pusat Muhammadiyah, dan beberapa tokoh-tokoh ulama yang lain. Jadi benar-benar persatuan umat pada saat itu luar biasa yang terkumpul di Masyumi. Tapi sayang, pasca dekrit 5 Juli 59, Presiden Soekarno mendekati tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama agar tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama keluar dari Masyumi, sehingga akhirnya yaitulah takdir sudah. Sehingga akhirnya terjadilah perubahan politik waktu itu, sampai Presiden Soekarno memunculkan ideologi baru, Nasakom, nasionalis, agama komunis. Nasionalisnya PNI, agamanya NU waktu itu, kemudian komunisnya PKI. Sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan jargon Nasakom bersatu, hancurkan kepala batu. Kepala batu itu apa? Siapa? Masyumi. Sehingga akhirnya ulama-ulama Masyumi dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum. Itu. Nah, ternyata sejarah itu berulang sekarang ini. Karena Allah sendiri yang mengabarkan. Allah ingatkan dalam surah Al-Fat ayat 23 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnahi tabdila. Jadi sunnatullah itu berlaku sejak dulu kata Allah, dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam jagat raya ini. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai rotasi alam jagat raya ini. Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan langit tanpa tiang ini, mengabarkan sejarah akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Kalau dulu ada Nasakom jilid 1, sekarang Nasakom jilid 2. Nasionalisnya PDIP, agamanya Islam Nusantara, komunisnya PKI Perjuangan. Artinya PKI Perjuangan itu kader-kader komunis menyusup di semua parpol-parpol di Indonesia ini. Sehingga akhirnya jangan kaget Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang ini kader-kader komunis yang duduk di DPR RI itu jumlahnya sudah 200 lebih. Dan itu hak.
Saya sudah tabayun di Komisi 7 DPR RI, yang kebetulan rumahnya di Permata Jingga. Saya tanya langsung, apa benar kader-kader komunis itu sudah jumlahnya sudah 200 lebih di DPR RI? Benar, Ustaz. Dan mereka masuk di semua parpol, disusupkan di semua parpol. Istilah mereka KKM, kerja di kalangan musuh. Kerja di kalangan musuh. Dan itu pernah diungkap oleh Kiai Haji Hasyim Mujadi, Allahumma yarham, mantan pengurus PBNU. Itu KKM, kerja di kalangan musuh. Mereka dimasukkan, termasuk juga mereka dimasukkan ke parpol Islam. Dimasukkan. Istilah mereka kerja di kalangan musuh. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, bahkan Bapak Kiai Haji Hasyim Mujadi itu, Allahumma yarham, pernah ngomong, bahkan di tubuh PMII, Pergerakan Mahasiswa yang di Underbo Nahdlatul Ulama, PMII, itu sudah dimasukkan, disusupkan kader-kader PRD, dimasukkan di situ. Jadi luar biasa mereka. Jangankan itu, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kader-kader komunis itu sekarang sudah dimasukkan di kampus-kampus IAIN. Contohnya di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan dia sudah menguasai BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Ketika ospek itu, mahasiswa-mahasiswi baru IAIN Sunan Gunung Jati Bandung diajak untuk berzikir jama'i. Apa zikirnya? Anjing hu akbar. Sehingga akhirnya Ketua Majelis Ulama Bandung, Kiai Haji Miftah Farid dan Kiai Haji Atian Alidai kaget, Pak. Luar biasa, ternyata kader-kader komunis sudah dimasukkan, disusupkan. Kenapa? Mereka kalau lulus, mereka akan masuk ke Kementerian Agama, jadi dosen agama, jadi guru agama, masuk minim juga di KUA dan sebagainya. Mereka akan merusak dari dalam. Itu namanya KKN, kerja di kalangan musuh. Bahkan di IAIN Sunan Ampel Surabaya itu kan sempat geger itu, nasional. Jadi mahasiswa-mahasiswi baru yang sedang ospek disuruh bentangkan spanduk, Tuhan membusuk. Ini kan jargon komunis, ateis. Ini di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Sempat geger itu. Termasuk Profesor Rumrawi juga kaget itu. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi inilah yang terjadi. Jadi pertarungan ideologis umat Islam Indonesia menghadapi komunis, ordo Jesuit, yaitu Kristiani radikal, dan nasionalis sekuler, adalah pertarungan yang mempunyai nafas panjang sampai sekarang. Pertarungan itu dari dulu hingga saat ini tidak lepas dari skenario global. Kalau dulu Amerika, sekarang Cina. Untuk menaklukkan Indonesia, negeri muslim terbesar di seluruh dunia ini. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi ternyata ordo Jesuit benar-benar pasca Indonesia merdeka tahun 45, itu ordo Jesuit yang dimotori oleh Peter Buck. Ini orangnya yang tengah ini, Peter Buck. Ini orang Belanda, komandan pasukan ordo Jesuit, gerakan clandestine bawah tanah, langsung di bawah Vatikan Roma. Jadi Peter Buck ini sudah melakukan kaderisasi di Indonesia itu sejak tahun 1950. Bahkan kader-kadernya itu sudah disebar di seluruh kota-kota di Indonesia, termasuk di Malang. Kader-kader ordo Jesuit. Jadi titelnya itu biasanya belakangnya SJ, Serikat Jesuit. Ada orang tokoh Katolik dari Italia itu, tapi sudah jadi warga negara Indonesia, Franz Magnus Suseno. Itu dosen filsafat, ya kan? Dosen filsafat. Itu titelnya SJ, Serikat Jesuit.
Ada Romo Mangun dulu di Jogja itu kan. Romo Mangun itu titelnya SJ. Itu kader Peter Buck. Dan berbagai istilahnya segala macam sudah, semuanya itu kadernya luar biasa. Dan kader yang cukup militan yang ada di tubuh militer yang dikader oleh Peter Buck itu adalah Jenderal LB Murdani. Kemudian Jenderal LB Murdani mengkader dua kader yang cukup militan, Luhut bin Sarpanjaitan dan Hendro Priyono. Sementara Jenderal Ali Murtopo itu bukan kader, tapi dia direkrut oleh Peter Buck. Jadi pasca G30 SPKI, saat ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis, Peter Buck langsung masuk Inner Circle, pusat kekuasaan. Dia mencoba mencari siapa orang yang paling dekat dengan Presiden Soeharto, yaitu Jenderal Ali Murtopo. Dan itu diungkap oleh wartawan Tempo yang terbit tahun 70-an. Majalah Tempo yang terbit tahun 70-an. Ada datanya itu. Jadi ternyata Jenderal Ali Murtopo itu direkrut oleh Peter Buck dan diberi janji, kalau Anda ingin menjadi RI 1 setelah Presiden Soeharto, syaratnya cuma satu: habisi umat Islam, bantai umat Islam. Akhirnya Jenderal Ali Murtopo melakukan rekayasa untuk menjebak umat Islam. Banyak kaum muslimin tidak tahu Jenderal Ali Murtopo itu keluarga santri, keluarga Hizbullah. Berarti kan Islamnya militan. Tapi kenapa kok berubah memusuhi Islam, anti terhadap Islam? Karena ini tadi, ambisi untuk merebut RI 1. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ini nggak usah saya sampaikan lagi karena sudah saya sampaikan, nggak perlu saya ulang. Akhirnya berapa ribu umat Islam dibantai oleh Jenderal Ali Murtopo dengan koordinator lapangannya Jenderal LB Murdani. Berapa ribu umat Islam menjadi sasaran pembantaian. Apalagi peristiwa Priok itu 400 lebih umat Islam dibantai. Belum lagi Talang Sari Lampung yang dimotori oleh Jenderal Hendro Priyono. Saat sholat subuh dibantai. Ini. Jadi semua itu dibongkar oleh Jenderal Sumitro dalam bukunya Dari Pangdam Mula Warman hingga Pangkop Kantip. Jadi mulai poin pertama sampai ke-7, sampai terakhir di tempat saya, Banyuwangi itu. Di Banyuwangi itu kan kasus ninja, isu santet. Itu Bupati Banyuwangi Pak Purnomo Sidik itu minta kepada kepala desa, lurah-lurah itu untuk mendata dukun-dukun santet. Tapi yang dibunuh siapa? Bukan dukun santet, yang dibunuh ulama. Hampir 253 yang sampai sekarang tidak pernah diungkap. Ninja itu apa, Petrus itu di tempat saya di Banyuwangi. Sehingga ribuan ini diungkap. Jadi semuanya itu belum lagi komando jihad ini. Berapa umat Islam yang dibunuh oleh Jenderal Ali Murtopo, yang koordinator lapangannya adalah Jenderal LB Murdani. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ternyata setelah itu puncaknya terjadilah pemberontakan Mei 98, dan ini tidak pernah diungkap oleh media. Jadi ternyata setelah pemberontakan G30 SPKI itu ada pemberontakan lagi tahun bulan Mei 98. Dan itu rinci sekali. Kalau kita bandingkan, saya punya data dan sudah pernah saya sampaikan, tidak usah saya ulang lagi. Mulai tahap pertama perbandingan antara pemberontakan G30 SPKI dan pemberontakan Mei 98, itu mulai dari tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan sama persis. Tidak ada perbedaan. Dulu sudah pernah saya sampaikan, nggak usah saya ulang.
Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, puncaknya pemberontakan Mei 98. Kembali lagi umat Islam jadi korban. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Dan tapi sayangnya yang dijadikan kambing hitam adalah Prabowo waktu itu. Mei 98 yang dijadikan kambing hitam Prabowo. Akhirnya keceplosan salah satu kadernya Jenderal LB Murdani, yaitu Sintong Panjaitan, Jenderal Sintong Panjaitan. Ketika ditanya wartawan, apakah benar Prabowo yang menginisiasi Mei 98? Oh ya salah besar. Yang mampu menggerakkan peristiwa Mei 98 itu adalah yang mereka menguasai semua, baik itu angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan kepolisian. Siapa itu? Jenderal LB Murdani. Itu. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ternyata selesai itu. Sekarang ketika era Nasakom Jilid 2, siapa yang berkuasa? Siapa, Pak? Luhut Binsar Panjaitan dan Hendro Priyono. Kembali lagi Ordo Jesuit. Ini yang harus kita pahami bersama. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kembali lagi umat Islam dibantai, terutama pada saat pasca Pilpres 2019. 897 luka-luka, bahkan ada yang luka tembakan dan pukulan. 300 umat Islam disiksa di penjara. 10 syuhada. Dari 10 syuhada ini, 3 diantaranya anak-anak SMP. Salah satu diantaranya Harun Al-Rashid. 1 anak SMP dibantai 10 brimob. Dan itu videonya viral. Videonya viral. Bapak Ibu lihat sendiri itu di medsos. Itu Harun Al-Rashid dihantam dengan balok kayu, dijejak, diinjak, disaduk. Bahkan kepalanya dihantam dengan popor senjata. Sampai tempurungnya hancur. Batok kepalanya hancur. Sampai akhirnya dia ditemukan, Harun Al-Rashid itu ditemukan di selokan. Nah, ketika relawan mengangkat jenazahnya ini, meraba kepalanya, itu sudah hancur balok batok kepalanya. Sudah lunak semuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Mabes Polri mengumumkan video yang viral di medsos itu polisi Thailand. Akhirnya kepala polisi Thailand marah. Itu fitnah gitu. Keesokan harinya Humas Mabes Polri mengatakan, oh iya, itu yang melakukan adalah Brimob Indonesia. Pertanyaannya, apakah 10 Brimob itu diadili di mahkamah militer? Tidak. Jadi nyawa umat Islam di Indonesia itu murah, Pak. Mulai dari dulu kita lihat. Jadi untuk meraih kekuasaan itu syaratnya harus membantai umat Islam di Indonesia ini, yang mayoritas di negeri ini. Belum lagi petugas KPPS. Berapa? 700 lebih. 700 lebih. Habis petugas KPPS 700 lebih korbannya. Kemudian ketika di depan Bawaslu 897 umat Islam yang terluka tembakan dan pukulan. 300 disiksa di penjara. 52 orang sampai hari ini hilang.
Ini korban gerakan ordo Yesuit. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, padahal kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'annahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa alasan yang hak, maka balasannya, kata Allah, Jahannam, dan itu kekal dia di dalam Jahannam itu, kata Allah. Dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya, serta Allah siapkan azab yang besar baginya. Jadi mahalnya darah seorang mukmin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'udzubillahi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la jawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatl mu'minin bighairi haq. Jadi hilangnya dunia, hancurnya dunia, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih ringan bagi Allah dibanding dengan terbunuhnya seorang mukmin tanpa alasan yang hak. Jadi darah seorang mukmin ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi di Indonesia darah seorang mukmin murah sekali. Setiap kali perebutan kekuasaan dan jabatan, pasti yang dikorbankan adalah umat Islam. Sampai akhirnya Indonesia berubah kiblat ke Cina. Bapak, ibu yang dirahmati Allah, sampai ada nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Jadi Cina akan melakukan akselerasi percepatan untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara sekuler. Makanya akhirnya beliau terbang ke Istanbul, ziarah ke makamnya Mustafa Kemal Atatürk dalam rangka untuk ittiba mutoba'ah yang akan diterapkan di Indonesia. Sehingga akhirnya apa sih sekulerisme itu? Jadi secara umum dapat didefinisikan sebagai pemisahan agama dari kehidupan publik. Dalam konteks pemerintahan, sekulerisme itu bermakna tidak diterimanya argumentasi agama sebagai landasan hidup bernegara, atau dalam bahasa Arabnya fasruddin anid daulah, dan ditolaknya aturan agama sebagai landasan aturan hukum positif. Akhirnya Profesor Yudian Wahyudi, mantan rektor UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, setelah diangkat menjadi ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dia memberikan statement, agama adalah musuh terbesar Pancasila. Logikanya apa? Sekarang ini di Indonesia agama itu musuh negara. Nah, ada statement yang terbaru Profesor Yudian Wahyudi minta kepada umat Islam di Indonesia ini untuk bergeser dari kitab suci menjadi konstitusi. Jadi umat Islam di Indonesia diminta oleh Profesor Yudian Wahyudi agar menggeser, sudah tidak percaya lagi kepada kitab suci Al-Quran, dan kita dipaksa untuk percaya kepada konstitusi. Hilangkan Al-Quran. Ini statement terakhir Ketua Dewan Pembinaan Ideologi, Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi umat Islam di Indonesia ini dipaksa untuk tidak percaya Al-Quran, tapi harus lebih percaya konstitusi negara. Inilah permintaan daripada Cina.
Karena Cina memberikan bantuan hutang ke Indonesia, itu tidak ada istilah freelance, makan siang gratis. Cina ada take and give. Saya bantu hutang, tapi syaratnya agama harus dipinggirkan dari Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kedudukan negara sekuler itu sangat dipengaruhi oleh pemerintahan yang berjalan dan sangat mempengaruhi pemahaman masyarakat. Masyarakat sekuler itu lahir dari perselingkuhan pemerintah sekuler dengan paham Islamophobia. Makanya jangan kaget, Islamophobia itu kan kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Makanya jangan kaget, akhirnya diangkat buzzer-buzzer, digaji oleh negara. Berapa gajinya? 90,45 miliar diambilkan dari APBN. Apa tugas buzzer-buzzer ini? Dia ditugasi untuk melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan Al-Quran, melecehkan Islam, melecehkan ulama. Pertanyaannya, ketika Majelis Ulama Indonesia Pusat minta kepada Bareskrim Mabes Polri untuk menangkap Ade Armando karena sudah melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan Al-Quran dan As-Sunnah, melecehkan Islam, melecehkan ulama. Pertanyaannya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, pernahkah Ade Armando ditangkap oleh Bareskrim Mabes Polri? Tidak. Ade Armando, Abu Janda, Denny Siregar dan lain-lain ini dilindungi oleh negara, kebal hukum, malah digaji oleh negara. Mereka ditugasi untuk melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan Al-Quran, melecehkan Islam, melecehkan ulama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai akhirnya yang dulu pernah saya sampaikan, 3 hambatan Cina untuk melakukan penetrasi ke Indonesia sekarang sudah jebol semuanya. Poin pertama, regulasi dan doktrin anti komunis. Poin kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis. Ini sudah dijebol lewat RUU HIP dan Undang-Undang Omnibus Law. Jebol sudah. Dan poin yang ketiga, sikap umat Islam yang sikap anti komunis di kalangan umat Islam yang solid itu dengan 3 strategi. Yang pertama, media mainstream di Indonesia yang sudah hampir 90% dikuasai oleh 9 naga digunakan untuk gerakan Islamophobia, kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin, dengan memberikan stigma Islam radikal. Itu terus menerus lewat media mainstream di Indonesia. Jadi Islam radikal itu hanya hantu yang sengaja diciptakan untuk menempatkan umat Islam menjadi musuh nomor 1 di Indonesia. Kemudian strategi yang kedua, divide et impera. Adu domba sesama ormas Islam, adu domba sesama kaum muslimin dengan biaya 20 triliun. 1,5 triliun DP-nya kan sudah diterima. Sudah. Tapi beliau sedang sakit kan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata tidak hanya itu. Jadi setelah dihantam lewat itu tadi, stigma itu, kemudian lewat strategi dihancurkan dari lewat adu domba tadi, ya kan? Dan yang ketiga, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, sekarang sudah mulai semarak lagi, ya kan? Di tengah-tengah dibunuhnya 6 laskar FPI, sekarang ini akan digerakkan hati-hati apa itu, Pak? Gerakan stigma Islam radikal lagi. Bahkan 13.000 kotak amal itu akan diselidiki, termasuk di Malang, Surabaya, dan mana lagi? Pokok ada 3 kota.
Mana? Malang, Surabaya, satunya lagi apa? Bukan, Jawa Timur. Jadi Jawa Timur. Jadi nanti Pak, kotak-kotak amal itu akan diselidiki Pak. Siap-siap aja masjid Ki Ageng Gripik. Jadi kotak amal itu nanti akan diselidiki sampai kotak amal, karena dianggap itu akan memicu pada gerakan Islam radikal dan teroris. Sekarang di Lampung sudah. Jadi kotak-kotak amal yang ada di toko-toko, pertokoan-pertokoan itu sudah diselidiki oleh kepolisian. Nah sebentar lagi, setelah di toko-toko baru ke masjid-masjid. Jadi benar-benar kita dipressure, ditekan. Ini masa mulkan jabriyah. Fase keempat ini memang ujian berat umat Islam, terlebih khusus di Indonesia. Jadi benar-benar kita dipaksa, mayoritas dipaksa jadi minoritas. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, sampai akhirnya setelah jebol 3 itu, Luhut bin Sarpanjaitan terbang ke Cina, dan petinggi-petinggi Partai Komunis Cina mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Ternyata 3 hambatan sudah jebol semuanya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai Luhut bin Sarpanjaitan memberikan statement di media, komunisme berhasil menekan kemiskinan di Cina dan komunisme bisa mempersatukan Cina. Berarti logikanya apa Pak? Berarti bisa dipraktekkan di Indonesia. Astagfirullah. Akhirnya Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia, bongkar siapa Luhut bin Sarpanjaitan. Ternyata pamannya, jadi pakleknya, omnya itu tokoh ex-PKI. Ini dibongkar oleh Profesor Salim Said. Bahkan terakhir statement Profesor Salim Said itu viral di medsos. Sekarang ini kader-kader komunis yang sudah menguasai pemerintahan dan parlemen itu ingin membalas dendam. Mereka menggunakan kekuatan pemerintahan untuk balas dendam terhadap kaum muslimin dan ulama-ulama Islam. Terasa enggak kira-kira? Terasa. Itu diungkap oleh Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer. Jadi sekarang kader-kader komunis yang sudah duduk di pemerintahan dan duduk di parlemen itu sekarang balas dendam terhadap umat Islam di Indonesia dan ulama-ulama di Indonesia. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, apa sih komunis itu? Ini Pak Budiarjo tahun 80 sudah membuat satu tulisan. Nilai-nilai yang terkandung dalam komunisme itu adalah monoisme. Artinya apa? Prinsip menolak golongan-golongan atau strata dalam satu masyarakat. Karena mereka punya prinsip sama rata, sama rasa. Itulah prinsip komunis. Yang kedua, kekerasan dianggap cara yang sah untuk mencapai satu tujuan, yaitu dengan menghalalkan segala cara. Bahkan untuk merebut kekuasaan dengan membantai sekalipun, itu sah menurut ideologi komunis. Jadi seperti itu. Apa sudah diterapkan di Indonesia? Sudah. Kemudian yang ketiga, semua alat negara, polisi, TNI, birokrasi, media massa, intelektual, dan perundang-undangan digunakan untuk mewujudkan tujuan komunisme itu. Makanya kenapa mantan Panglima TNI yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio memberikan penegasan bahwa benteng terakhir NKRI ini adalah umat Islam. Itu fakta nyata. Benteng terakhir tinggal satu, umat Islam yang bisa menyelamatkan NKRI ini.
Karena ini tadi, semua alat negara digunakan untuk itu. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Alhamdulillah, Allah munculkan Habib Rizik Syihab, yang beliau ini menurut analisa Dr. Syahganda Nainggolan yang di penjara ini, ya kan, yang ditahan dari kami itu, Dr. Syahganda Nainggolan. Beliau adalah pakar politik dari Universitas Indonesia. Jadi beliau mengatakan satu-satunya orang yang paling ditakuti oleh Cina cuma satu ini, Habib Rizik Syihab. Makanya kenapa upaya pembunuhan terhadap Habib Rizik Syihab sebelum beliau terbang ke Mekah itu sudah 11 kali upaya pembunuhan terhadap beliau. Terakhir pakai sniper. Ketika ba'da salat subuh berjamaah di masjid, beliau pulang ke markas syariah di Megamendung. Itu ketika di kamar pribadi beliau, waktu itu sedang baca kitab, ditembak dari jauh. Alhamdulillah, meleset, Allah selamatkan Habib Rizik Syihab. Sehingga akhirnya tokoh-tokoh intelijen muslim minta kepada beliau untuk segera hijrah ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, makanya beliau mengatakan selama 3,5 tahun itu beliau mencoba untuk melakukan muhasabah dan mengatur strategi apa yang bisa digunakan untuk merubah Indonesia. Akhirnya beliau menggerakkan jargon revolusi akhlak, solusi untuk Indonesia bermartabat, karena itu perintah dari Rasulullah SAW. Jadi jargon beliau, selamatkan revolusi akhlak, selamatkan agama, bangsa dan negara dari serangan kaum komunis. Ayo jaga persatuan dan perdamaian. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, bulan Januari 2019 saya diterima di kediaman beliau di Mekah Al-Mukarramah. Beliau ngomong, Ustadz Andri, sebelum antum kesini ada pejabat tinggi negara datang menemui saya. Akhirnya orang namanya tamu, beliau terima. Beliau janji di sebuah hotel di lantai 16. Qadarullah. Begitu sampai di situ, beliau punya firasat tidak enak. Akhirnya beliau minta segera waktu itu juga pindah di hotel yang lain. Alhamdulillah, beliau selamat dari operasi intelijen. Sampai di hotel itu, apa permintaan dari pejabat tinggi Indonesia? Habib Rizik, Habib duduk manis saja, kami sudah menyiapkan triliunan. Apa respon Habib Rizik? Beliau tolak triliunan itu. Saya cinta pada NKRI, dan saya akan berjuang menyelamatkan Indonesia dari cengkraman komunis Cina. Itulah. Jadi akhirnya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, beliau akhirnya terbang ke Indonesia dengan hambatan yang luar biasa dahsyatnya, ujian yang berat. Bersama keluarganya terbang dari Mekah ke Bandara Soekarno-Hatta, bertubi-tubi, fitnahnya luar biasa. Jadi ketika beliau menjauh untuk menghindari perpecahan, banyak di Indonesia menyatakan Habib Rizik pengecut. Nah ketika beliau mendekat, ketika beliau pulang ke Indonesia, mereka bilang Habib Rizik sumber perpecahan. Ya kan? Hai. Jadi seperti halnya Rasulullah SAW ketika Rasulullah hijrah ke Madinah dikatakan pecundang. Ketika Rasulullah kembali Fathul Mekah dikatakan mencari
peperangan. Ini. Jadi tidak akan ada cinta bagi orang yang hatinya telah buta di balik kebencian dan dikotori oleh kemunafikan. Ini. Sehingga akhirnya banyak statement dari pejabat-pejabat Indonesia, Habib Rizik itu bukan orang suci. Yang suci itu Khomeini. Astagfirullah. Tokoh Syiah disucikan, berarti akidahnya perlu dipertanyakan itu, Pak. Kalau kita manhaj akidah Ahlus Sunnah itu sudah sepakat, yang suci, yang maksum itu cuma satu. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini Khomeini dikatakan suci, orang Syiah dikatakan suci. Ya berarti akidahnya tidak benar ini, Pak. Tapi ya, sampai itu dihina lagi Habib Rizik. Paling Habib Rizik yang jemput paling 100 paling. Ya kan? Allahu Akbar. Allah tunjukkan kekuasaannya. Yang jemput berapa, Pak? Jutaan. Yang jemput Habib Rizik di Bandara Soekarno-Hatta jutaan. Allahu Akbar. Dan itu diliput oleh media nasional dan media internasional. Luar biasa, tidak ada yang seperti itu, Pak. Ya kan? Tidak ada yang seperti itu. Mana ada presiden disambut seperti ini? Tidak ada, Pak. Makanya Habib Rizik itu kelemahannya cuma satu, Pak. Ya kan? Kelemahannya cuma satu. Apa? Terlalu dicintai umat itu. Terlalu dicintai umat itu yang membuat hasadnya orang-orang yang benci kepada beliau. Sehingga akhirnya hasad, Pak. Masya Allah, jargon revolusi akhlak itu diterima. Diterima oleh semua kalangan. Tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh nasionalis menerima jargon yang dibawa oleh Habib Rizik, yaitu tentang revolusi akhlak, solusi untuk Indonesia bermartabat. Karena persatuan umat ini jalan menuju perubahan. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Jadi kalau saya korelasikan di Indonesia, Allah tidak akan merubah nasib umat Islam di Indonesia kalau umat Islam tidak mau berubah. Jadi ini quantum change, quantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Allah tidak akan merubah nasib umat Islam di Indonesia kalau umat Islam tidak mau berubah. Nah ini digerakkan oleh Habib Rizik Syihab. Alhamdulillah diterima oleh tokoh-tokoh Islam dan tokoh nasional. Tak akhirnya marah itu Pak D. Pak D marah, langsung Kapolri dipanggil, copot 2 Kapolda, copot 2 Kapolres. Ya, Pak D marah. Dianggap 2 Kapolda memberikan fasilitas, memberikan kemudahan, sehingga dicopot 2 Kapolda, Kapolda Metro dan Kapolda Jawa Barat, termasuk 2 Kapolres dicopot. Sampai akhirnya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, jadi terjadi pokok pas gitu, Pak, timingnya pas. Saat itu kan, ini kan persiapan untuk perebutan Kapolri. Sehingga akhirnya paham, begitu Pak D marah, oh berarti Habib Rizik ini berarti musuh nomor 1. Akhirnya dijadikan kesempatan emas untuk meraih kedudukan ini. Sampai ada Prof. Refli Harun mengungkap tentang 4 kekuatan di tubuh Polri untuk merebut jabatan ini, dan menjadikan Habib Rizik itu menjadi batu loncatan untuk meraih itu. Termasuk juga di tubuh TNI untuk meraih jabatan Kasat, sampai akhirnya karena Habib Rizik ini merupakan batu loncatan yang paling the best untuk meraih jabatan, sehingga akhirnya sampai
dikerahkan pasukan elit, begitu juga panser-panser. Itu sampai-sampai di medsos itu dibuat meme. Oh, itu keliru dengarnya. Disuruh berangkat ke pertempuran, kok berangkatnya ke petamburan, bawa panser lagi, pasukan elit lagi. Ternyata tujuannya untuk menurunkan baliho. Itu semuanya tidak lebih dari perebutan jabatan. Dan Habib Rizik itu menjadi batu loncatan yang paling the best untuk meraih jabatan. Sehingga akhirnya Pangdam Jaya bubarkan FPI, ya kan? Tapi akhirnya diluruskan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat yang FPI tidak bisa dibubarkan seenaknya oleh Pangdam Jaya, karena bukan tupoksinya. Itu harus membubarkan ormas, itu harus lewat sidang pengadilan. Prosesnya harus di pengadilan. Apakah ormas ini melakukan tindak kriminal, tindak pidana apa enggak? Enggak sembarangan, Pak. Tapi alhamdulillah Pangdam Jaya klarifikasi. Jadi memang TNI tidak bisa membubarkan FPI. Akhirnya Pangdam Jaya Pak Dudung mengatakan Habib Rizik itu ulama yang berilmu. Berubah persepsinya. Nah, ini setelah ditegur oleh Majelis Ulama Indonesia. Sampai akhirnya Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, Majelis Ulama, kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Pusat dibersihkan dari gerbong 212. Sampai Profesor Din Samsudin ngalah, karena baru kali ini jabatan pejabat negara merangkap ormas. Jadi wakil presiden sekarang juga merangkap jadi ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Baru kali ini pejabat negara merangkap di Ormas MUI. Jadi ketua MUI-nya dari tokoh, jadi PBNU ya, yaitu Kiai Haji siapa itu. Kemudian ketua Dewan Pertimbangannya yaitu wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Profesor Din Samsudin ngalah, sudah diserahkan. Tapi Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah, Habib Rizik Syihab benar-benar menggelegar. Dengan spirit 212 tetap diadakan dialog nasional lewat webinar Zoom dan diikuti oleh jutaan. Tidak hanya nasional, tapi skop internasional. Ini luar biasa. Diterima argumen-argumen beliau. Bahkan beliau minta dialog, karena Indonesia itu punya prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Tapi acara ini membuat Pak D semakin murka. Tapi saya kira bukan Pak D yang murka itu. Luhut dan Hendro Priyono semakin murka. Karena ternyata diterima oleh tokoh-tokoh nasional dan internasional. Sampai akhirnya mulai upaya pembunuhan yang ke-12. Digerakkan tiga anggota Badan Intelijen Negara. Satu anggota Binda DKI, yang kedua anggota BIN DKI, yang ketiga anggota BIN Jawa Tengah. 3 ditugaskan di Megamendung, Petamburan, sama yang satu mana? Megamendung, Petamburan, yang satunya mana itu? Sentul, Sentul Bogor. Nah, akhirnya yang khusus 3 anggota BIN yang ke pesantren Markas Syariah di Megamendung itu nyamar jadi wartawan, jurnalis. Bahkan mobilnya nomornya palsu lagi, Pak. Bawa drone super canggih. Dan drone yang super canggih ini tujuannya untuk membunuh Habib Rizik Syihab. Pakai drone super canggih. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin.
Alhamdulillah, Habib Rizik Syihab diselamatkan oleh Allah. Jadi Laskar FPI melakukan gerakan kontra intelijen, ditangkap 3 ini, Pak. Anggota BIN, Badan Intelijen Negara ini. Ditangkap, kemudian diinterogasi, ngaku, Pak. Ngaku. Hampir upaya pembunuhan yang ke-12 ini hampir terjadi. Nah, kalau pakai drone kan nggak ada yang disalahkan. Yang kena pidana kan drone, ya kan? Pesawat drone itu otomatis. Alhamdulillah selamat. Sehingga akhirnya operasi BIN membongkar operasi cipta kondisi menghilangkan Habib Rizik Syihab gagal. Sampai akhirnya Pejaten dan Trunojoyo panik. Semua postingan terkait operasi Delima yang akan digunakan untuk upaya pembunuhan Habib Rizik yang ke-12 gagal. Itu postingan itu dihapus. Jadi sejak Jumat 4 Desember beliau sudah diincar untuk upaya pembunuhan. Pertanyaannya, apakah tim operasi Delima BIN yang menembak Habib Rizik Syihab dan keluarga ketika di jalan tol itu menculik dan membunuh 6 laskar Habib Rizik? Itu waktu itu Habib Rizik mengatakan, karena yang melakukan itu orang pakaian preman, bukan mobil polisi. Keesokan harinya, ini sudah makarnya Allah, Kapolda Metro Jaya ngaku bahwa yang membunuh 6 laskar pengawal Habib Rizik itu adalah polisi. Pertanyaannya, apakah Polri kerjasama dengan BIN? Itu pertanyaannya. Sehingga tanggal 6 Desember jam 22.45 Habib Rizik bersama keluarga, 12 perempuan, 3 bayi dan 6 balita turun dari Bogor ke Kerawang, ditembak. Sehingga terjadi kejar-kejaran itu antara laskar dengan aparat kepolisian. Pertama semuanya ngaku ini orang tak dikenal, tapi tidak tahunya besoknya sudah disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya. Ternyata Polri sudah mengaku sebagai pembunuh 6 laskar. Nah ini, Pak. Jadi Hendro berhasil memanfaatkan titik-titik untuk menggunakan pasukan khusus Raja Wali dari BIN untuk membantai rombongan Habib Rizik sekeluarga. Dibaca sendiri aja ini. Bahkan sampai Twitternya putranya Hendro Priyono, yaitu Dias Hendro Priyono, ketika melihat Habib Rizik ketika masuk di Polda Metro Jaya, alhamdulillah masih bisa tersenyum Habib Rizik, sehat-sehat selalu Bapak, semoga baik-baik saja sampai ketemu 2026. Berarti Habib Rizik ini sudah disiapkan untuk dipenjara sampai 2026. Ini di Twitternya keceplosan. Jadi sehingga semakin jelas keterlibatan operasi Delima untuk membantai 6 syuhada ini. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Nah sekarang organisasinya yang dijadikan sasaran. Bahkan Profesor Din Samsudin memberikan statement penembakan 6 laskar FPI ini kezaliman yang besar dan nyata. Bahkan Said Didu memberikan statement, sudah berapa nyawa rakyat melayang demi kekuasaanmu? Berapa nyawa rakyat melayang demi kekuasaanmu? Bahkan sampai mantan Ketua MK Mahkamah Konstitusi, yaitu Dr. Hamdan Julfa, Profesor Dr. Hamdan Julfa, atas nama hukum dengan mudah nyawa manusia dihabisi. Atas nama hukum dengan mudah siapapun yang berbeda harus ditangkap. Atas nama hukum keadilan dan perlakuan sama diabaikan. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Makanya kenapa Profesor Din Samsudin sampai beliau memberikan statement di webinar Zoom dengan suara yang terbata-bata karena hampir menangis beliau.
Allah sudah menurunkan istidrat di Indonesia ini. Sampai seperti itu Profesor Din Samsudin. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, mahal Pak darahnya seorang muslim itu. Jadi musnahnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Kita hanya bisa berdoa kepada 6 syuhada ini. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, ya kan? Allah terima amal solehnya. Dan mudah-mudahan 6 syuhada ini diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, sebagaimana Rasulullah mengabarkan syuhada, orang yang mati syahid itu mendapatkan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat pada sadu'aina min ahli baiti, pada 70 anggota keluarganya. Ini hadis sahih. Mudah-mudahan beliau mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat pada 70 anggota keluarganya. Sampai akhirnya pimpinan MPR Pak Hidayat Nur Wahid minta pemerintah untuk membentuk TPF, Tim Pencari Fakta Independen, untuk mengusut tewasnya 6 laskar FPI. Tapi Presiden menjawab tidak perlu dibentuk TPF. Selesai sudah Pak, ya kan? Sudah dijawab sama Presiden, tidak perlu dibentuk Tim Pencari Fakta. Akhirnya tokoh-tokoh dari Komisi 3 DPR RI Pak Muhammad Syafi'i, beliau memberikan statement polisi jangan terbiasa membuat kesimpulan awal sendiri. Kapolda Metro Jaya dan Kapolri harus dicopot apabila terjadi pelanggaran hukum. Jadi ternyata aparat kepolisian melakukan pelanggaran HAM berat. Bahkan beliau memberikan statement negara tidak boleh kalah dari oknum polisi yang melakukan pelanggaran hukum. Ini. Bahkan sampai majalah media internasional buat karikatur, Pak. Jadi orang Indonesia yang melanggar protokol kesehatan harus dibunuh. Sak dunia ini cuma ada satu di Indonesia. Jadi orang yang melanggar protokol kesehatan seluruh dunia ini cuma satu ada di Indonesia. Yang melanggar harus dibunuh, dibantai dulu baru ditembak. Ini sudah dibuat karikatur di media-media internasional seperti ini. Sampai dosennya polisi saja bengok, Pak. Yaitu Dr. Mulyadi. Beliau dosen ilmu kepolisian dan intelijen, dokter dalam bidang militer dan politik. Beliau mengatakan polisi itu dilatih untuk menembak kaki, bukan kepala dan atau jantung, agar penjahat bisa dibawa ke pengadilan, ya, bukan ke kuburan. Kalau tentara baru diperintah untuk nembak kepala atau jantung, karena TNI itu kan alat pertahanan negara. Nah ini sampai dosennya saja berteriak seperti itu. Sehingga akhirnya alasan polisi menahan Habib Rizik Syihab agar tidak melarikan diri, langsung ini DPR RI Komisi 3 Pak Muhammad Syafi'i, ini kebodohan, kejahatan dan penghinaan kepada seorang ulama. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya Komisi 3 DPR RI membongkar setelah jenazah 6 syuhada itu dimandikan. Semua terbongkar. 19 lubang tembakan itu mengenai 6 laskar FPI. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ternyata sebelum ditembak itu diseksa terlebih dahulu. Ada rata-rata dari 6 syuhada ini dihantam kemaluannya, kemudian dibakar. Bahkan punggungnya banyak yang dibakar sehingga melepuh. Bahkan tembakannya itu, Pak, tembak dari sini jebol sini. Terus ada tembak dari belakang ini jebol ke mata. Rata-rata nembak jarak dekat, Pak. Kenapa? Masih ada serbuk misiunya. Makanya ada kehitaman itu ketika dimandikan. Dan rata-rata dari 6 jasad ini tembakannya semua ke jantung. Ada yang 2 tembakan, 3, ada yang 4.
Jadi akhirnya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ini diungkap oleh Najwa Shihab. Jadi bagaimana letak-letak penyiksaan dilakukan. Bahkan investigasi wartawan investigator juga mengungkap di lapangan. Bapak ibu yang dirahmati Allah, sampai wartawan jurnalis Bu Rahma Sarita, saya bisa mengerti orang yang tidak suka FPI, tapi saya tidak bisa mengerti orang yang membenarkan pembunuhan oleh aparat di luar proses hukum. Ini kan namanya apa? Judicial killing ini, Pak. Ya kan? Extrajudicial killing, artinya pembunuhan di luar hukum. Sampai akhirnya bapak ibu yang dirahmati Allah, buzzer-buzzer istana bikin puling. Kan itu di TV One disiarkan, ini versi polisi, kronologis versi polisi, ini kronologis versi FPI. Ternyata 96% rakyat Indonesia setuju dengan versi FPI. Yang setuju dengan versi polisi cuma 4%. Berarti rakyat ini percaya pada 6 syuhada yang dibantai secara keji oleh aparat kepolisian, oleh oknum aparat kepolisian. Bukan FPI yang menyerang polisi, tapi Kapolda Metro Jaya menyatakan FPI menyerang polisi. Sampai berubah-berubah itu. FPI menyerang polisi dengan senjata tajam. Habis itu berubah lagi, bukan senjata tajam tapi senjata rakitan. Nah, kalau senjata tajam merebut, kok yang mati kok FPI? Kalau merebut kan yang mati polisi, ya kan? Bingung lagi, pakai senjata rakitan, bingung lagi. Ya Allah, bingung. Jadi fitnah lebih kejam dari Allah ingatkan, al fitnatu asyaddu minal qatl, kata Allah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dan sekarang Pak, yang kita lihat ini fitnah lebih kejam dari pembunuhan, tapi yang lebih kejam lagi dibunuh kemudian di fitnah. Ini lebih kejam lagi. Bahkan sampai HP-nya 6 laskar syuhada itu sekarang difitnah lagi, dibuat namanya fake chat, dirubah. Dan nanti akan disampaikan di publik. Ini sudah ada rekayasa, sudah dibunuh, difitnah lagi, lebih kejam ini, Pak. Sampai akhirnya majalah Hidayatullah mengutip perkataan Syekh Dr. Mustafa As-Sibai, saat orang bodoh memegang pena, penjahat memegang senjata, pengkhianat memegang kekuasaan, pendosa menempati mimbar, niscaya sebuah negara akan berubah menjadi hutan rimba yang tidak cocok bagi kehidupan manusia. Ini pas sudah untuk Indonesia ini, Pak. Pas untuk Indonesia sekarang. Akhirnya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, tepat jam 12 malam Habib Rizik diputuskan untuk ditahan. Pak, Bu, itu ada 2 opsi disampaikan pada Habib Rizik Shihab. Opsi pertama, kalau pembunuhan 6 laskar FPI diteruskan, Habib Rizik masuk tahanan. Kalau pembunuhan laskar FPI itu tidak diteruskan, Habib Rizik bebas. Akhirnya Habib Rizik pilih opsi pertama. Beliau rela ditahan, tapi kasus pembunuhan terhadap 6 laskar FPI tetap diteruskan. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, jadi Habib Rizik, jadi mereka itu mengikat tangannya itu untuk mempermalukan ulama, untuk memperlakukan Habib Rizik. Tapi beliau cerdas, Pak. Beliau angkat tinggi-tinggi. Dengan borgol itu beliau tangkat tinggi-tinggi. Tujuannya apa? Ini sinyal. Jadi beliau angkat tangan, terikatin tinggi-tinggi untuk mempermalukan orang-orang yang berbuat zalim kepada ulama. Ketoliman dan akan dikalahkan tanpa kekerasan. Allahu Akbar, Pak. Begitu Habib Rizik masuk sel, dimasukkan di blok narkoba, para tahanan-tahanan yang bertato itu semuanya salaman, mencium, bahkan ada yang nangis histeris, tidak mau lepas. Akhirnya penjaganya melongo semua, Pak.
Lu bahaya ini. Kan kabeh tobat kabeh nih. Bahaya. Jadi semuanya penjaranya petugas penjaranya melongo. Allahu Akbar, Pak, dapat info. Jadi beliau menyampaikan surat pribadi. Habib Rizik menyerahkan surat pribadi pada keluarganya. Beliau tidak akan pernah makan makanan yang dikirim dari kepolisian. Beliau hanya makan dari kiriman dari keluarga. Masya Allah, sampai tidur pun, Pak, itu tahanan-tahanan narkoba yang bertato-tato itu sip-sipan, Pak, 2 jaga biar Habib Rizik tidur. Supaya apa? Karena apa? Target beliau dibunuh. Habib Rizik akan dibunuh, targetnya. Jadi akhirnya tiap 2 sip-sipan ini, 2 tahanan narkoba itu gantian jaga ketika Habib Rizik tidur. Sip-sipan, Pak. Allahu Akbar. Inilah. Jadi ini pesan Habib Rizik terkait terhadap tewasnya 6 anggota FPI. Ya. Jangan berhenti berjuang atas kematian 6 laskar FPI. Peristiwa berdarah yang menewaskan 6 laskar khusus FPI jangan sampai terulang kembali. Hal yang paling gawat yakni adanya rekayasa seolah-olah ke-6 anggota FPI yang tewas menjadi tertuduh dan bukan pelaku, bukan korban. Selain kekerasan fisik, ke-6 laskar FPI juga menjadi korban kekerasan verbal, yaitu difitnah, di mana mereka difitnah membawa senjata dan menyerang. Ini yang sekarang ini digerakkan, fitnah. Tapi ya Allah, Pak, Habib Rizik Syihab ini sebenarnya pakar-pakar hukum mengatakan yang berhak menghukum prokes, ya, pelanggaran prokes, protokol kesehatan, itu Satpol PP, bukan polisi. Dan ketika Satpol PP menghukum Habib Rizik dari kasus pernikahan sampai itu kedatangan dari bandara sampai pernikahan sampai maulid itu kan sudah dilaksanakan oleh Habib Rizik, membayar denda 50 juta, selesai sudah. Jadi, Pak, dialihkan ke polisi ini bukan pidana tapi ini politik sudah. Itu. Jadi memang Habib Rizik ditarget ini. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, sampai akhirnya ketika rekonstruksi polisi banyak beberapa LSM termasuk Kontras menolak. Ini kan Habib Rizik minta bongkar penembakan 6 laskar FPI, usut tuntas pembantaian 6 laskar FPI. Ya, ini yang tadi saya sampaikan. Hendro Priyono mengingatkan awas radikalisme Habib Rizik. Akhirnya di Twitter dibalas oleh netizen, rakyat ingat kasus HAM Talang Sari Lampung, pembunuhan umat Islam yang sedang sholat subuh dan ratusan umat Islam meninggal karena Hendro Priyono. Makjeleb itu sudah, Pak, dijawab langsung oleh netizen. Nah, ini 13.000 kota amal ini, Pak, termasuk Surabaya, Malang, dan satunya lagi. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah tahap demi tahap Allah bongkar rahasia itu. Ternyata Komnas HAM menemukan bukti, ternyata 6 laskar FPI itu diseksa, dibantai di sebuah villa, baru ditembak. Jadi Komnas HAM menemukan sebelum 6 laskar FPI itu ditembak, disiksa dulu di sini, di sebuah villa, rumah. Dan alhamdulillah sampai sekarang, Pak, itu kan Kapolda Metro Jaya ngomong itu ada yang ditembak di dalam mobil. Nah, kalau ada yang ditembak di dalam mobil, berarti mobil Chevrolet itu penuh dengan darah. Nah, kemana mobil Chevrolet ini kok tidak dikembalikan? Ini pertanyaannya, Pak. Kalau 6 itu dibunuh di mobil Chevrolet, berarti darah itu masih nempel. Ini benar-benar sebagai bukti. Ini sampai sekarang di mana mobil Chevrolet itu? Ini, Pak, jadi bingung, Pak. Tambah bingung. Alhamdulillah Komnas HAM berhasil dan lengkap saksi-saksi mata tentang pembunuhan
pembantaian 6 laskar FPI ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menghentikan kezaliman yang ada di Indonesia ini. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan kaum muslimin, Allah selamatkan Indonesia, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah berikan hidayah pemimpin-pemimpin elit negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, mudah-mudahan segera untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya negara ini diberikan keberkahan dan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.